Bapak Ibu Saudara sedama yang berbahagia, marilah sebelum kita bersama-sama membahas Dhamma pada kesempatan Puja Bakti pada pagi hari ini, marilah kita sejenak beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Sotihotu. Baik, berbahagia sekali saya pada kesempatan pagi hari ini kembali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara sedama sekalian pada acara Puja Bakti Minggu pagi hari ini yang rutin diadakan di Metta Wihara Tegal setiap hari Minggu. Iya, berbahagia ya kita dapat kembali lagi melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu sejak tadi pagi mungkin ada beberapa di antara yang hadir pada hari ini yang turut mempersembahkan dana makan ke Bante, karena hari ini kita masih ada Bante ya di sini yang tadi yang sudah dana makan ya udah melakukan kebaikan, kemudian lanjut baca parita, meditasi, dan kini saatnya mari bersama-sama kita membahas Dhamma yang telah diajarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, ya, kita dalam kehidupan sehari-hari seperti hanya yang telah diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Manggala Sutta, itu ada disebutkan bahwa kalau kita berteman dengan orang yang bijaksana, itu adalah berkah utama. Ya, oleh karena itu, ya kita hendaknya bisa pandai-pandai, ya pandai-pandai bisa melihat, bisa membaca apakah teman kita, ya membaca maksudnya bisa melihatlah dengan feeling kita, dengan perasaan kita, apakah teman kita itu, apakah teman yang bijaksana atau teman yang berbudi. Nah, ya jadi teman yang baik. Nah, karena kalau kita berteman dengan teman kita yang baik, teman kita yang berbudi, tentu saja yang pertama akan kita dapatkan adalah, atau tentu saja yang dapat kita akan mendapatkan manfaat dari berteman dengan teman-teman yang bijaksana tersebut. Ya, contohnya apa atau salah satunya apa? Kalau kita bergaul dengan atau berteman dengan mereka yang bijaksana atau berbudi, ya kita akan, yang pertama tentu saja kita akan bisa dapat apa? Bisa dapat ketularan nanti. Lama-lama kan kalau berteman ini, teman kita itu sering melakukan apa? Teman kita, teman bijaksana itu pasti menjauhi hal-hal yang tidak baik, ya, dan selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Itu ciri khasnya. Ya, itu ciri dari teman yang bijaksana, karena bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, jadi kalau kita bergaul dengan teman-teman yang berbudi, bijaksana, tentu saja banyak membawa manfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita tadinya banyak berbuat tidak baik, berhubung berteman dengan mereka yang bijaksana, setidaknya kita akan mengurangi hal-hal yang telah kita lakukan, hal-hal yang tidak baik yang telah kita lakukan pasti akan berkurang karena kita berteman dengan teman yang bijaksana.
Kemudian setelah mengurangi kita akan menambah kebaikan-kebaikan seperti halnya yang pasti diajarkan atau dicontohkan, diteladankan oleh teman yang bijaksana tersebut. Ya, oleh karena itu inilah yang perlu kita waspadai dalam hidup sehari-hari. Apakah teman di sekitar kita itu sangat berpengaruh banget loh. Pergaulan kita itu sangat berpengaruh banget bagi kehidupan kita. Bagi saudara-saudara sedama yang misalnya bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana, saya yakin walaupun tadinya baik-baik saja, nanti lama-lama karena bergaulnya lingkungannya begitu ya, nanti lama-lama akan menuju atau akan ikut-ikutan berbuat yang tidak baik, ya, yang tidak bijaksana, yang tidak mencerminkan sebagai manusia yang berbudi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sedama sekalian tentang ini kita bagaimana sih, seperti apa sih manusia yang berbudi itu. Ya, jadi ada 7 kualitas. Ada 7 kualitas dari manusia yang berbudi. Barangkali ini sudah pernah disampaikan oleh teman-teman yang lain yang sudah pernah mendengar, ya monggo silakan didengarkan kembali, siapa tahu bisa menambah pengetahuan Anda lebih luas. Yang belum pernah mendengar, mari kita bersama-sama simak bagaimana sih 7 kualitas dari manusia yang berbudi, supaya kita dalam hidup sehari-hari kita bisa tahu, oh ini orang yang seperti ini nih pantas untuk kita berteman dekat dengannya, supaya kita bisa ketularan, bisa menjadi manusia yang berbudi juga. Dan setelah mendengarkan uraian ini, mudah-mudahan kita juga akan meningkatkan kualitas batin kita, kualitas hidup kita menjadi manusia yang berbudi. Ya, kualitas yang pertama dari manusia yang berbudi adalah tentu saja mempunyai sada. Nah, ya, mempunyai sada. Ini ciri khas manusia berbudi, itu mempunyai sada. Sada itu apa? Sada itu adalah keyakinan. Ya, yakin kepada siapa? Yakin kepada Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya. Ya. Jadi kalau saudara-saudara sebagai umat Buddha sudah belajar Dhamma di wihara, tetapi keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya masih kadang-kadang masih meragukan keyakinan, tidak yakin kepada Sang Tiratana, kepada karma, hukum karma, kepada karma dan buahnya. Nah, itu nanti kalau kita tidak mempunyai keyakinan yang kuat, tidak mengakar pada hidup kita sehari-hari, tentu saja gimana ya, kita bagaimana bisa melaksanakan ajaran Sang Buddha, Dhamma dengan baik kalau kita tidak mempunyai keyakinan yang kuat. Nah, manusia yang berbudi tentu saja mempunyai kualitas keyakinan yang betul-betul bagus, baik, ya, punya kualitas keyakinan yang kokoh, ya, karena kualitas ini sada ini seperti fondasi. Kalau fondasinya tidak kuat, tentu saja bangunan maupun atap di atasnya tidak akan bertahan lama atau gampang runtuh. Nah, sada yang dimiliki oleh kita sebagai manusia putujana atau umat awam juga mungkin berbeda dengan sada keyakinan yang dimiliki oleh yang kualitas manusia yang sudah lebih dari kita, misalnya yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, sada kualitasnya mungkin berbeda, tetapi kita sebagai seorang putujana, umat awam, kita harus melatih atau harus menumbuhkan terus keyakinan ini. Sada ini penting sekali, Bapak Ibu saudara-saudara sedama. Pentingnya ini, sada ini bisa dikatakan seperti teman yang baik, sahabat yang baik.
Kalau saudara-saudara mau menuju ke suatu tempat tujuan dan juga tidak tahu tujuannya arah kemana, dan di tengah-tengah jalan bertemu dengan sahabat yang baik, pasti akan ditunjukkan kemana arah tujuan yang baik. Itulah keyakinan. Kalau saudara-saudara mempunyai keyakinan yang kuat, apapun yang terjadi di sekeliling kita itu, ya yang terjadi pada hidup kita itu, ya kita bisa mengatasinya karena kita punya keyakinan bahwa kalau kita terus berbuat kebaikan, ya tentu saja kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hal-hal yang buruk tidak akan terjadi pada diri kita. Ya, karena kita yakin dengan karma dan buahnya, yakin dengan Buddha, Dhamma dan Sangha. Dengan perlindungan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, kita terus-menerus mencontoh atau menjalankan ajaran yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, menjalankan Dhamma yang telah diajarkan. Sudah pasti dengan penuh keyakinan, karena kita punya keyakinan kita akan tetap di jalan yang benar, dan apapun yang terjadi di sekeliling kita atau yang terjadi pada kehidupan kita, kita akan bisa mengatasinya dengan baik karena mempunyai keyakinan bahwa kita harus yakin bahwa kalau kita tetap di jalan yang baik, yang benar, semua akan dapat teratasi dengan baik. Ya. Pada suatu ketika, ini ada satu contoh keyakinan ya. Jadi kalau bicara keyakinan ini gimana ya? Saya itu dari dulu juga sudah belajar Buddha Dhamma. Punya banyak teman-teman di Metta Wihara ini dari zaman Metta Wihara belum di sini ya, di sana. Tapi setelah menginjak dewasa, beberapa teman saya ternyata juga goyah keyakinannya, ya. Sangat disayangkan sekali goyah keyakinannya. Banyak yang saya nggak tahu, padahal mereka juga dari dulu aktif dengan saya di Metta Wihara ini, tetapi lalu entah kenapa lalu goyah keyakinannya, lalu berpindah keyakinan. Ya, ini kalau berbicara keyakinan saya jadi teringat beberapa, ya lumayan cukup banyak beberapa teman saya yang kok bisa ya, apa ya, dari dulu aktif sekali. Makanya nggak bisa dilihat dari kasat mata saja saudara-saudara, kelihatan jadi pengurus wihara lalu oh itu mah pengurus wihara nggak mungkin keyakinannya berubah ya. Wong saya ini loh, teman-teman saya dulu juga ya pada aktif di remaja Buddhis. Wah, aktifnya kayak apa, setiap minggu di sekolah minggu mimpin puja bakti, hafal parita semuanya ya, kurang apa. Nah, saya yakin bahwa keyakinan itu ya ada yang tahu batin kita. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sedama, marilah kita kalau belajar ya hendaknya meresep ya ke dalam batin. Ya, belajar Dhamma itu ya dalam hati dan pikiran itu harusnya meresep, tidak hanya di depannya saja. Lalu karena nggak meresep itulah lalu goyah. Ya enggak, karena tidak mengakar. Nah, keyakinan ini juga dicontohkan sebagai benih, mengakar ke dalam. Ini bisa menjaga sila kita dan keyakinan kita juga kokoh ke dalam. Ya, jadi kalau saudara-saudara punya keyakinan itu hendaknya dipupuk terus supaya menjadi kuat. Jangan ada masalah sedikit lalu pindah keyakinan. Ya. Ada masalah di wihara, ada masalah misalnya jadi pengurus, ada masalah lalu biasa toh gesekan-gesekan terjadi, lalu satunya mutung, udah mutung nggak datang ke wihara lagi, lalu diajak ke tempat lain, datanglah ke tempat lain, katanya di sana lebih bahagia, lebih happy gitu, teman-temannya lebih baik-baik. Ini kan mencerminkan bahwa keyakinannya tidak kokoh. Ada satu contoh yang bagus. Ini cerita di zaman Sang Buddha. Ada seorang yang miskin. Ya, saudara-saudara tahu ya, kalau di India itu saya baca cerita itu, kalau dibilang miskin dan kena lepra, itu pasti orang ini terkucilkan sekali. Ada seorang miskin dan kena lepra.
Lalu suatu ketika berkunjung ke Wihara Cetawana, mendengarkan Dhamma Talk atau pembabaran Dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, Seseorang yang miskin ini, yang kena lepra ini, yang tidak dianggap, maksudnya masyarakat ini kan lihat pasti kalau ya dari zaman dulu sampai sekarang pasti adalah beberapa orang yang tidak mengacuhkan, yang tidak mempedulikan orang-orang seperti ini. Tetapi setelah mendengarkan ajaran Sang Buddha, orang miskin ini lalu tercerahkan, mencapai Sotapanna. Nah, mencapai Sotapanna saat ini kualitas keyakinan seorang Sotapanna memang berbeda dengan kita. Setelah perjalanan pulang dari wihara, Dewa Saka, Raja Dewa, itu raja para dewa, itu lalu ingin mengujinya. Lalu Dewa Saka turun ke bumi menguji orang miskin ini. Caranya bagaimana? Dewa Saka menemui orang ini di perjalanan dan mengatakan bahwa kalau kamu mau pindah keyakinan dan tidak meyakini lagi apa yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha, kalau kamu tidak meyakini lagi yang diajarkan oleh Sang Buddha, kamu akan saya beri harta kekayaan yang banyak sekali saat ini juga. Tetapi tahukah saudara, kualitas keyakinan seorang Sotapanna ini luar biasa, tidak terbayangkan yang seperti kita. Coba kalau orang sekarang, orang saya dulu pernah dengar loh, dengan uang 3 juta atau berapa itu banyak orang yang mau diajak pindah keyakinan. Ini ditawarkan harta kekayaan yang berlimpah oleh Dewa Saka yang menyamar tersebut. Seorang yang miskin ini, lalu apa komentarnya ke Dewa Saka yang menyamar ini? Orang miskin ini bilang, kamu bodoh, katanya. Kamu bodoh. Jadi dengan komentar begitu menunjukkan bahwa ini lebih berharga loh. Keyakinan ini berharga, tiada tara, ini tidak ternilai harganya. Keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha dan karma dan buahnya ini luar biasa. Ini keyakinan ini adalah harta kekayaan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita ya semua, saya dan saudara-saudara semua, kita sudah punya kekayaan yang luar biasa ini, jangan mau ditukar dengan itu angpau segepok itu ya. Jadi jangan mau karena dikasih sesuatu lalu oh iya aku ngikut deh ajaran kamu ya gitu. Ntar setiap minggu, setiap bulan dikasih deh sembako, lalu mau keyakinannya seharga sembako ya. Jadi jangan begitu ya. Keyakinan ini sungguh berharga. Ini contoh, ini membaca kisah ini contoh yang sangat baik sekali, karena ini sebenarnya miskin sekali loh orang ini. Miskin, kena lepra, tapi ditawarkan harta kekayaan yang berlimpah oleh Dewa Saka untuk melupakan apa yang atau tidak melaksanakan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nggak mau, bilangnya bodoh kamu gitu. Saya nggak mau harta kekayaanmu. Ya udah, Dewa Saka yakin ini kualitas keyakinannya luar biasa. Ya, itu memang beliau ini memang Sotapanna yang sudah memasuki arus kesucian. Tapi setidaknya kita sebagai putujana juga bisa menjaga keyakinan itu ya. Saya kira memang ya gampang-gampang susah memang, tetapi ya jangan lalu semudah itu keyakinan goyah gara-gara diiming-imingi harta kekayaan. Ya nggak tahu ya kalau di depan kita emas batangan yang, tapi kalau kita punya kekuatan keyakinan, kalau saudara-saudara ya nggak tahu ya, nanti kalau saya lihat-lihat dulu saja ya, jangan begitu. Ini keyakinan. Nah, memupuk keyakinan itu penting. Caranya bagaimana? Caranya kita terus menerus belajar supaya kita tahu bahwa
Oh itu adalah kebenaran, itu adalah setelah saudara-saudara belajar praktek, setelah itu muncul keyakinan. Keyakinan bakal tumbuh terus dipelihara kalau saudara-saudara belajar dan praktek. Ya, jadi akan memunculkan terus keyakinan bahwa saya yakin dengan yang diajarkan oleh guru agung kita Buddha Gautama. Kan guru agung kita sudah mengajarkan bahwa datang dan lihatlah, jadi buktikan, datang dan buktikan. Lalu peliharalah keyakinan yang muncul tersebut. Ya, itu saudara-saudara. Jadi ya memang kalau teman-teman saya sih memang ini masih bicara keyakinan ya. Ada yang berpindah keyakinan karena pernikahan. Nah ini juga perlu digarisbawahi ya. Jadi kenapa? Karena pernikahan lalu pindah keyakinan. Kalau kita kuat kokoh ya hendaknya ya harusnya tetap pada keyakinan yang sudah kita pupuk, sudah kita tanam mengakar di dalam batin kita. Ya, yaitu yang pertama, kualitas dari manusia yang berbudi. Yang kedua adalah kualitas dari manusia yang berbudi adalah memiliki sila yang baik. Nah, sila yang baik ini ya kita sebagai putujana umat awam tentu saja kita terus menerus harus memelihara sila ini, melaksanakan sila Pancasila di murni. Saya kan sudah berkali-kali kalau setiap sharing dhamma, sudahkah kita benar-benar melaksanakan 5 sila Pancasila saja dulu deh, itu sudah benar-benar bersih enggak gitu ya. Jadi tiap hari coba renungkan apakah hari ini saya benar-benar tidak melanggar sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Setelah keempat tidak berbohong, kayaknya saya berbohong hari ini, kayak gitu kan biasanya. Nah terus sila kelima tidak mabuk-mabuk, nah itu mah kita nggak mabuk dah gitu ya. Jadi 5 sila dimurnikan dulu, benar-benar dilaksanakan dengan baik ya. Jadi kalau saudara-saudara mau menjadi manusia yang berbudi, kualitas yang kedua ini sila harus tetap dijaga dengan baik. Ya, mempunyai sila yang terjaga dengan baik. Kalau saudara-saudara bisa mengandalkan ucapan dan perbuatan badan jasmani ini dengan baik, ini saudara-saudara akan mempunyai kualitas manusia yang berbudi. Ya. Atau kalau saudara-saudara punya teman dan kita melihat bahwa sepertinya dia silanya terkendali dengan baik, ini adalah salah satu ciri dari manusia yang berbudi. Ini boleh menjadi teman. Kalau teman saudara mengajarkan udah membunuh mah nggak apa-apa, udah potong ayam, potong bebek untuk pesta, potong sendiri nggak apa-apa, ini bukan teman yang baik ya. Ngajarin katanya hewan kan terlahir untuk memang dimakan, dipotong aja, dibunuh sama kita, terus mau makan ayam, mau makan apa, motong sendiri. Nah ini bukan teman yang baik, jangan diikuti ya. Bukan ciri manusia yang berbudi. Orang yang banyak bohongnya, banyak pura-puranya, banyak kata-kata fitnahnya ya, suka memfitnah, suka ngomongin orang yang gak beres ya, tidak sesuatu omongan yang tidak terbukti, baru hanya gosip-gosip, suka bergosip yang tidak baik, ini juga nggak usah diikuti ya. Kata-kata yang kasar, yang tidak benar, cenderung memfitnah, ini jangan diikuti. Ini bukan teman yang baik, kualitasnya tidak mempunyai kualitas sila yang baik. Apalagi kalau kita tahu teman kita hobi mencuri, hobi mengambil barang yang tidak diberikan, korupsi dan lain-lain, ini juga tidak mempunyai kualitas sila yang baik, tidak patut dijadikan teman yang baik ya, karena bisa mempengaruhi kualitas kita juga ya. Itu yang kedua. Kualitas yang ketiga, seseorang yang dikatakan manusia yang berbudi ini memiliki
apa? Sifat hiri. Hiri itu apa? Rasa malu, ya. Rasa malu untuk berbuat kejahatan. Ya, jadi kalau kita punya teman yang atau kita, ayo kita sekarang apa ya, bertanya pada diri kita sendiri, kalau kita memang mau menjadi manusia yang berbudi, kita setiap mau melakukan kejahatan apapun, karma buruk apapun, kita pasti malu. Bagaimana cara mengembangkan diri ini supaya ada di dalam diri kita? Kita harus merenungkan pencapaian diri kita. Kalau saudara-saudara sebagai manusia yang berpendidikan, orang yang berpendidikan, apalagi punya jabatan, apalagi bagus di masyarakat, sudah mempunyai nama baik, atau saudara-saudara seorang tokoh masyarakat atau jadi pengurus wihara atau aktif di organisasi Buddhis lainnya, tentu saja akan malu kalau melakukan kejahatan meskipun itu kecil. Kalau kita merenungkan kualitas, oh saya ini sekarang saya jadi ketua Wandani terpilih nih, siapa tuh yang kemarin terpilih? Ya ini bukan nyontoin dia. Misalnya saya sekarang udah jadi ketua Patriani. Nah, mau berbohong kan malu. Kita harus merenungi bahwa kualitas diri kita udah mencapai pencapaian itu. Atau setidaknya kalau nggak punya, ya saya rajin ke wihara, saya umat yang baik sering ke wihara, ya malulah. Udah rajin ke wihara tiba-tiba berbuat kejahatan. Kalau kita merenungi apa yang telah kita capai, yang sudah kita kembangkan dalam diri kita, lalu mau melakukan kejahatan, akan malu. Sifat malu ini akan muncul. Ya, kalau melakukan hal-hal yang buruk. Masa iya umat Buddha meta wihara yang setiap minggu datang ke wihara lalu mau nipu orang gitu, kan malu. Ya, kembangkan rasa malu yang ada di dalam diri kita. Kalau saudara-saudara mempunyai rasa malu ini untuk melakukan kejahatan, ini saudara-saudara sudah bisa dikategorikan mempunyai salah satu ciri dari manusia yang berbudi. Ya, jadi tadi yang pertama mempunyai keyakinan yang kuat, punya sila yang benar-benar terjaga, terus mempunyai sifat hiri. Biasanya kalau sudah hiri, satunya adalah, yang keempat adalah otapa. Ya, mempunyai sifat, mempunyai otapa, rasa takut akan hasil perbuatan jahat yang dilakukan. Kalau saudara-saudara meyakini hukum karma, meyakini karma, hukum karma dan buahnya, udah pasti saya sudah pastikan bahwa itu, ya bukan saya, sudah dapat dipastikan bahwa karena kita takut akan hasil perbuatan jahat ini. Jadi karena kita punya keyakinan tadi tentang karma, hukum karma dan buahnya, pasti kita tidak akan melakukan kejahatan sekecil pun, sekecil apapun. Ya, jangankan membunuh hewan yang besar-besar, mungkin membunuh kecoa, kecoa, semut dan lain-lain tidak akan dilakukan. Kalau kenapa sih? Tikus, ya, curut, Citiambulan. Kalau ngomong tikus, keinget napa rumah saya. Ya, curut jangan dibunuh lah, jangan diracun. Ya, jangan diracun, jangan dibunuh, jangan diperangkap. Kalau sudah diperangkap lalu nanti dibunuh, ada yang ditenggelamin ya katanya ya. Ada yang aduh. Itu mah mengerikan sekali ya. Yang tertawa ini melakukan enggak ya? Aduh, tikus itu ya jangan, saudara-saudara, jangan lalu mengatakan begini ya. Curut kan merusak, tikus merusak. Kenapa nggak boleh ditangkap lalu dibunuh? No excuse, tidak ada alasan apapun juga untuk pembunuhan. Saudara-saudara, hukum alam semesta ini nggak ada alasan apapun. Kalau saudara-saudara dengan penuh kebencian membunuh makhluk hidup, ya pasti akan ada akibatnya. Ya, jadi tikus kalaupun nggak mau makan curut, ya sudah diusir saja. Tapi jangan nanti ketawa lagi nih, saya kasih makan tikus di rumah.
Enggak. Cuma saya ginilah, saya pernah praktek begini supaya itu tikus tidak masuk rumah. Wong pernah kan beberapa kali masuk rumah. Saya taruh makanan di luar rumah, tapi ternyata ya memang nggak masuk loh, makanan itu habis paginya. Memang makannya di luar. Lalu saya jadi kadang-kadang ngomong sendiri, ya sudah kamu makan saja di luar, jangan ngacak-ngacak dalam rumah saya. Akhirnya saya kasih, ya tapi nggak setiap hari ya, kalau ada makanan sisa lebih, apapun juga taruhan. Tikus itu makanan apa saja makan. Jadi bukan yang ikan atau apa roti sedikit pun dimakan, apa dimakan. Ya ini anu aja lah, apa ya, sharing aja yang telah. Kecoa juga jangan apa-apa plak ya. Jadi ini sekecil apapun harus dijaga. Ini kalau bicara tentang ini pembunuhan memang ya serba itu ya, serba susah memang di sekeliling kita. Kadang-kadang banyak hewan-hewan yang mengganggu, tetapi ini juga kita melatih apa ya, kemoralan kita, sila kita untuk tetap menjaga tidak melanggar sila pertama. Ya. Jadi itu yang harus benar-benar dilakukan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara tahu bahwa akibat membunuh apa, itu pasti tidak akan melakukan. Kan sudah diajarkan apa akibatnya, bisa sakit-sakitan. Itu akibat. Mungkin orang yang sering sakit-sakitan terus mungkin karena sering membunuh. Yang kedua sakit, ya sakit-sakitan, sakit berkepanjangan itu mungkin akibat karma membunuh. Ya apa ya, itu masuk akal logika ya. Sakit-sakitan, berumur pendek ini juga akibat banyak karma membunuh. Ada juga akibat membunuh adalah apa, bisa meninggalnya caranya dibunuh juga. Mau saudara-saudara, kalau ada orang dulu ada saudara saya yang di Suradadi, pernah dengar kasus pembunuhan di Suradadi? Itu hakim saya sudah 80 tahun. Hidupnya sudah lempeng saja 80 tahun, cara meninggalnya dibunuh. Kalau kita tidak belajar tentang hukum karma, pasti aduh kok bisa ya, orang kok tega begini. Ya memang kita juga kok tega banget ya, wong encim-encim usia 80 tahun, jangankan dibunuh, dijoro genap wis tiba. Iyalah, tapi ini bisa sampai ditebas 2 kali malah katanya. Luar biasa ya kalau kita merenungi, aduh mungkin ini ya karma yang memang harus diterima. Mungkin pernah melakukan hal demikian, makanya cara meninggalnya juga dengan cara yang sama. Oleh karena itu, kalau saudara-saudara tidak mau kena racun, ya jangan meracun itu tikus. Ada satu kisah, ini kisah nyata ini baru sampai ke 4 ya, ingat-ingat baru sampai ke otapa, takut akan hasil perbuatan jahat. Ini kisah nyata, benar-benar nyata bagaimana manusia harusnya terhindar dari kematian, tidak makan racun tetapi akhirnya makan racun dan mati. Di Semarang, ini saya punya teman baik di Semarang, punya teman lagi, dan saya diceritain oleh teman baik saya. Seorang pengusaha toko apotik, orang punya apotik ini, punya toko apotik, punya seorang supir. Supirnya ini kerja udah lama, puluhan tahun. Supir ini pula mungkin kadang-kadang ditugasin untuk mungkin menghalau tikus. Mungkin ya, karena supir ini punya racun tikus. Karena mungkin dia ada salah satu tugasnya, kalau ada tikus-tikus itu suruh beresin kali, karena toko. Karena dia punya racun tikus yang dia simpan. Suatu ketika majikannya, bosnya, ini kisah nyata di Semarang, bukan kisah bohong, nyata. Suatu ketika majikannya beli martabak malam, martabaknya tinggal sepotong. Supirnya masuk ke dalam rumah, karena supir udah puluhan tahun keluar masuk rumah udah biasa. Lihat ada potongan martabak di atas meja, 1 potong.
Lalu dia pikir, nah ini satu potong ini yang mau buat jebak tikus. Lalu dibubuhi racun tikus. Tapi sayangnya hari itu si supir ini lupa naruh makanannya, tidak ditaruh di bawah, tapi tetap ditaruh di atas meja. Majikannya yang cowok lewat meja makan, lihat ada martabak sepotong. Lalu mungkin apakah lapar apa-apa, dia makan itu martabak. Makan martabak, udah dimakan. Itu sebenarnya kayaknya dari siang ke malam masih nggak apa-apa, mungkin racunnya kadarnya nggak terlalu besar. Sampai tengah malam dia kayak kepanasan ya, keracunan gitu ya dok ya, mungkin kalau keracunan. Lalu istrinya buru-buru bawa ke rumah sakit, tapi ternyata sudah terlambat, meninggal dunia. Pagi-pagi supirnya datang, tanya, kenapa sih bos kok masuk rumah sakit? Gara-gara makan martabak. Waduh, dia makan martabak yang di atas meja ya? Iya, waduh. Dah, supir ini bilang, itu martabak sudah saya kasih racun tikus. Enggak tertolong, meninggal. Ini kisah nyata dan semua orang menyayangkan kejadian ini. Tapi keluarga ini memang baiklah karena sama supirnya udah berpuluh tahun dan tahu bahwa ini supir tidak bermaksud membunuh majikannya. Jadi ini tidak dimasalahkan secara hukum. Ya, jadi dianggap selesai karena ini kecelakaan. Ini kisah nyata, benar-benar saya dengar cerita ini. Aduh, betapa karma yang akan berbuah itu, karma buruk kalau mau berbuah saudara-saudara tidak tahu kapan berbuahnya dan caranya itu bagaimana cara berbuahnya itu. Meskipun saudara-saudara, saya nggak bakal keracunan ya karena saya hati-hati makan apa, lihat mak saya beli makanan yang berkualitas terus. Nah ini apa bos, ini apa nggak makannya yang berkualitas ya, ini ya makannya yang berkualitas. Tapi saatnya karma buruk berbuah, apapun akan terjadi. Jadi kalau saudara-saudara yang masih sering racuni siapa saja, tikus, kecoa diracuni, apa ngeracunin siapa, ya hati-hati ya. Ini bukan nakut-nakuti loh, ini bicara nyata ya. Kalau suatu ketika ada manusia meninggal karena keracunan atau diracun, ya mungkin pernah melakukan hal yang sama, atau mungkin karena sering memerintah itu, sering merintah supirnya suruh ngeracunin tikus, bisa saja toh. Karena sering merintah supirnya, mungkin bosnya ini karena supirnya punya racun tikus itu di rumah itu, mungkin sudah sering disuruh diracun aja lah tikus. Nah perintah inilah karma buruk. Oleh karena itu manusia yang berbudi hendaknya mengembangkan ini, rasa takut akan hasil perbuatan jahat. Nah saya beberkan kisah ini supaya pada takut nanti jangan berbuat jahat lagi, karena perbuatan buruk berbuahnya kapan dan apa yang akan terjadi pada diri kita, kita nggak tahu. Yang kelima adalah mempunyai sifat caga atau kedermawanan, kemurah hatian. Manusia yang berbudi nggak pelit. Nah ciri-cirinya, kalau ada manusia yang pelit itu pasti nggak berbudi. Ya, manusia yang berbudi punya kemurahan hati. Kemurahan hati untuk terus menolong seseorang, menolong yang memang patut menerima bantuan, pasti akan ditolong. Punya kedermawanan yang luar biasa. Ya, apapun yang dia tidak akan tega melihat sekelilingnya itu kekurangan ya. Dia dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya dia akan melakukan hal-hal yang baik, praktek kemurahan hati dengan baik ya. Jadi kalau kita berteman dengan seseorang dan kita tahu, oh teman ini sangat murah hati sekali, ini adalah ciri manusia yang berbudi ya. Banyak teman-teman yang mempunyai kemurahan hati ini patut bukan kita lalu mau nempel dia karena dia punya kemurahan hati, tetapi kita bisa mencontoh, oh
Ya memang begitu ya, orang kalau punya kemurahan hati, kita jadinya kalau kita juga punya materi, kita tidak akan pelit, kita juga bisa berbagi. Ya, lalu jangan ada teman yang murah hati lalu ditempel gara-gara supaya kecipratan terus misalnya. Bukan begitu ya saudara-saudara, tetapi kita harus mencontoh sifat yang dimilikinya. Ya, teman-teman saya juga banyak teman-teman yang mempunyai kemurahan hati yang luar biasa dan patut dicontoh. Makanya saudara-saudara kalau punya teman ya lihat kualitasnya ini yang patut saudara-saudara contoh. Dan kalau kita sudah bisa melaksanakan, kita juga akan menjadi manusia yang berbudi, yang lalu membawa efek yang baik, menularkan hal baik kepada teman-teman kita. Ini yang kelima. Yang keenam adalah mempunyai pengetahuan atau sutta. Ya, mempunyai pengetahuan atau sutta. Orang yang berbudi pasti mempunyai pengetahuan karena mau belajar terus, ya. Orang yang berbudi mempunyai pengetahuan, tambah dan terus belajar. Manusia yang berbudi pasti selalu belajar. Karena dia selalu ingin menambah pengetahuannya untuk mengembangkan kualitas dirinya, ya, tidak malas untuk belajar. Nah, tentu saja dalam hal ini saudara-saudara, selain belajar ilmu pengetahuan yang umum itu, saudara-saudara juga tidak malas atau terus belajar dhamma pariyati, ya. Belajar dhamma pariyati ini penting sekali, ya. Saya sudah beberapa kali bilang belajar dhamma itu penting karena apa? Karena bagaimana kita bisa praktek dhamma yang benar kalau kita tidak belajar ilmunya, ya. Saudara-saudara nanti nabrak-nabrak nggak belajar dengan baik, nanti nabrak-nabrak nggak ngerti. Nah, tahu 5 sila tetapi nggak belajar lebih mendalam lagi bagaimana 5 sila itu, nanti prakteknya ya nanti begitu ada pemakluman yang bilang lah nggak apa-apa lah, memang hewan kan dipotong buat dimakan. Nah, padahal sudah tahu bahwa membunuh adalah karma buruk, ya. Tetapi lalu karena tidak belajar dengan baik, ya, tentang hukum karma, tentang karma dan akibatnya, karma dan buahnya, nanti ini akan nabrak-nabrak dan akan menciptakan jawaban-jawaban sendiri bahwa ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, padahal ini adalah tidak baik yang tidak patut untuk dilakukan. Ya, oleh karena itu pariyati, belajar dhamma itu penting, terus belajar. Lewat apa saja? Sekarang kan ada YouTube, ada buku banyak, nggak kayak zaman dulu toh. Mau belajar nunggu bante, kemudian nunggu ada bante, kemudian buku juga jarang, majalah jarang. Jadi bagaimana, bahan dari mana? Sekarang teman-teman yang mau sharing dhamma, bahan banyak, tinggal baca, tinggal dengerin YouTube, bisa apa, lalu disampaikan kembali, gampang. Sekarang media banyak, belajar lewat apa saja, lalu saudara-saudara rangkum sendiri, ramu sendiri di dalam pikiran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, ya. Meskipun oma-oma, opa-opa yang sudah sepuh, jangan malas belajar, terus belajar. Jangan lalulah nyong wis tua, ya. Jadi nggak apa-apa, terus belajar, mendengarkan dhamma atau belajar apa saja. Maksudnya bukan hanya dari wihara tetapi baca dan lain sebagainya, terus tetap belajar hal-hal yang baik. Tentu saja ya, belajar hal-hal yang baik. Manusia yang berbudi, tadi ciri yang keenam, berpengetahuan, ya, mempunyai pengetahuan atau sutta. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah manusia yang berbudi tentu saja mempunyai kebijaksanaan. Udah pasti, ya. Karena manusia yang berbudi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya. Mempunyai kebijaksanaan, bisa memilah-milah, ini perlu dilakukan, ini tidak perlu dilakukan, ini patut dilakukan, ini tidak patut. Jadi tahu ini yang baik, ini yang tidak baik. Batinnya sudah terampil untuk bisa membedakan tersebut. Kemudian manusia yang berbudi mempunyai kebijaksanaan, bisa memahami tentang dhamma dengan baik, ya, tentang hukum
hukum alam yang nyata, anicca, dukkha, anatta, bisa dipahami dengan baik, mempunyai kebijaksanaan itu, ya. Karena kalau sudah mempunyai kebijaksanaan itu, apa yang terjadi pada dirinya, dia sudah bisa kontrol dengan baik, dia bisa melihat nyata bahwa inilah kehidupan. Kalau sudah memahami hukum tilakkhana, anicca, dukkha, anatta, ada kehilangan sesuatu, tidak akan terpengaruh banyak kepada, ya mungkin itu memang sudah bukan menjadi milikku, ya. Kalau memang miliknya sudah hilang atau sudah pergi, ya itu memang bukan milikku. Ada hal-hal yang terjadi pada dirinya tidak terlalu tergoncang karena mempunyai kebijaksanaan yang bagus, yang baik, ya. Jadi tidak lalu terlalu menggoncang dirinya, tidak lalu menangis sampai meraung-raung yang tidak bisa memahami tentang hukum ini. Ya, oleh karena itu belajar terus penting dan nanti akan tumbuh kebijaksanaan. Kalau sudah belajar praktek akan tumbuh kebijaksanaan, lalu bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan bisa mempunyai kebijaksanaan tentang kehidupan ini, tentang hukum alam semesta yang terjadi pada kita, ya. 7 kualitas itu kalau bisa diingat, ya, kalau bisa diingat lalu dikembangkan, ya. Apa saja tadi diulang? Sada, ya, kita harus mengembangkan sada, memperkokoh sada, keyakinan. Yang kedua sila, kita harus menjaga sila, ya, terus menerus menjaga sila dengan baik. Yang ketiga hiri, keempat otapa, rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut akan hasil perbuatan jahat. Yang kelima caga, kedermawanan, kemurah hatian. Kembangkan kemurah hatian, kedermawanan. Gak perlu begini, ya saya gak punya apa-apa, mau dermawan bagaimana? No, orang dermawan itu tidak harus kaya, ya. Orang dermawan juga tidak harus selalu dipandang dari materinya, tapi orang yang memang mau menolong orang itu bisa dikategorikan ini orang punya kemurahan hati. Membantu sesama itu tidak harus kaya, saudara-saudara. Kalau nunggu kaya, ya kalau sampai hidup ini kaya, seumur hidup kaya. Kalau nggak kaya-kaya kalau nunggu kaya lah kapan mengembangkan caganya? Kesusuran nyandak. Ya keburu nggak nyandak kalau memang lah kita nggak tahu loh karma kita itu apakah dalam hidup yang sekarang ini kita akan menjadi orang kaya apa enggak, ya. Tetapi kan kita bisa saja bermurah hati sesuai kemampuan kita, ya enggak. Punya sedikit bantu sedikit, punya apa juga bantu, no problem. Tetangga minta garam, minta terasi, ya. Kalau memang saudara-saudara punya kemurahan hati, seberapa mahalnya sih garam terasi, ya enggak? Kasih. Tapi kalau enggak punya kemurahan hati, biarpun garam juga bilangnya enggak ada, Bu, gitu. Ya enggak? Iya kan? Kemurahan hati itu tidak perlu nunggu kaya. Nah, ini saya tambahin lagi, ya, tidak perlu nunggu kaya. Nah, contohnya itu dia tadi, hal-hal kecil boleh dilakukan, hal-hal kecil, menolong sesama, memberi kepada sesama kan nggak perlu pakai uang yang jutaan. Saudara-saudara punya sedikit rezeki, kasih kepada yang memang lagi butuh, ya. Punya makanan sedikit, berbagi. Bahkan misalnya makanan itu tinggal sepotong roti pun kan bisa paruan sama kita. Biasanya punya roti satu, sebelahnya kayaknya lapar, aku juga lapar, gitu, nggak bakal dikasih. Tapi orang yang punya kedermawanan, kemurahan hati, kamu mau nggak separuhan, yuk, gitu. Nah ini contoh yang hal-hal kecil, gampang kan? Tapi susah dilakukan. Kelihatannya gampang, kadang-kadang sulit dilakukan, ya. Jangankan roti bagi dua, kalau ada roti aja yang suruh ngambil satu-satu, banyak. Udah ngambil satu taruh tas, saya belum. Nah lagi, nggak taunya di tas ada 5. Ada yang pernah begitu?
Ada yang pernah begitu? Nah, bagaimana dermawan? Orang roti suruh ngambil satu-satu aja udah 5 masuk tas dulu loh. Gimana berbagi gitu ya. Itu terus yang keenam adalah terus belajar supaya mempunyai pengetahuan. Dan yang ketujuh, kalau saudara-saudara sudah belajar terus melaksanakan sila akan tumbuh kebijaksanaan. Saudara-saudara sebagai manusia yang berbudi pasti mempunyai kebijaksanaan yang mana bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara menjadi manusia yang berbudi, bermoral, bijaksana, itu saudara-saudara kalau berteman akan membawa kebaikan untuk teman-temannya. Kalau bergaul akan membawa kebaikan untuk teman-temannya. Dan kita bisa melihat teman-teman sekeliling kita, kalau kita mau belajar dan kita mau lihat sebenarnya kita bergaul dengan siapa sih. Nah, sekarang saudara-saudara nanti merenung, teman-teman saya siapa aja ya gitu. Ini kurang berbudi. Kita bukan lalu membedakan, tetapi ini memang patut mana yang patut kita jadikan teman sejati, mana yang tidak patut. Karena ini nanti kalau saudara-saudara bergaul dengan manusia yang tidak berbudi, takutnya kita akan terbawa. Ya. Jadi kita harus waspadai. Bukan memusuhi, tetapi mewaspadai. Tetapi kalau bisa teman-teman kita yang kurang berbudi itu ya kita ajak supaya kayak kita berbudi. Ya, diajari supaya mengerti, punya keyakinan, punya sila yang baik, punya hiri dan otapa, punya rasa kedermawanan, punya pengetahuan dan lalu bijaksanaan. Diajarkan itu. Ya. Kalau kita menjadi manusia yang berbudi, artinya kita menjadi manusia yang baik, ya. Manfaatnya adalah saudara-saudara nanti akan berkembang batinnya menjadi baik. Nama baik Anda akan tersebar sebagai manusia yang baik, ya, mempunyai nama baik yang bagus, ya, mempunyai nama baik yang bagus, karena punya perbuatan yang bagus, punya budi yang bagus. Kemudian saudara-saudara akan dikatakan ya, manusia yang melaksanakan hal-hal yang baik juga akan mudah mendapatkan rezeki, ya, berlimpah rezekinya, keberuntungannya. Nah, kalau saudara-saudara sering mendapatkan keberuntungan, saya sih merasa ya dalam hidup saya banyak beruntung loh. Ya, bukan lalu bilang saya manusia berbudi, tapi saya merasa banyak beruntung. Mungkin ya ini akibat dari berbuat baik itu. Ya, saya bukan mencontohkan ini untuk lalu gagah enggak. Saya kadang-kadang merasa saya kok beruntung sekali ya. Kadang-kadang saya merasa begitu. Mungkin ya saya pernah melakukan hal-hal baik. Makanya saudara-saudara ayo terus melakukan perbuatan baik dan mengembangkan tujuh kualitas ini untuk menjadi manusia yang berbudi. Pasti akan mendapatkan keberuntungan, rezeki gampang. Ya, ini logika sekali. Orang mana ada orang mau berbisnis mungkin dengan saudara-saudara kalau saudara menjadi manusia yang tidak baik. Pasti diwaspadai, dijauhi. Tidak mau karena dia nggak baik, dia suka curang, dia suka bohong dan lain-lain gitu. Ya, jadi 7 kualitas ini dikembangkan dan sudah menjadi manusia yang baik, nama harumnya tersebar, punya rezeki, keberuntungan dan lain segala kebaikan akan terjadi pada diri kita. Menjelang meninggal dunia, semoga hal-hal baik yang akan muncul di pikiran kita. Ya. Setelah hal-hal baik itu muncul di pikiran terakhir kita, apa yang akan terjadi? Kita akan terlahir di alam yang bahagia. Itu dia, ya. Runtutannya ke sana, saudara-saudara. Ini sudah satu jalur runtutannya ke sana. Kalau saudara-saudara mengembangkan 7 kualitas itu, tentu saja akan menjadi manusia yang berbudi, manusia yang baik, bermoral dan manusia yang bijaksana.
nama baik tersebar, rezeki gampang, banyak keberuntungan, hidup baik-baik saja, semuanya lancar, keberuntungan banyak, teman-teman banyak, dan menjelang meninggal dunia yang muncul dalam pikiran kita semoga adalah hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan, dan itu akan mengarahkan kehidupan kita di alam selanjutnya ke alam-alam yang bahagia, alam-alam yang baik. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya banyak cerita ya di zaman Sang Buddha ini, upasaka yang sangat baik. Beliau ini mencapai Sotapanna tetapi tetap menjadi perumah tangga. Jadi kualitas batinnya sudah Sotapanna, tetapi beliau masih perumah tangga. Salah satunya adalah Anathapindika. Pernah dengar? Dengar ya. Anathapindika ini pendana terbesar ya, donatur yang terkemuka dalam kemurahan hatinya. Jadi yang berdana Wihara Jetavana kepada Sang Buddha. Tentu saja sudah banyak mendengar ceritanya ya, bagaimana cara berdana wiharanya ini menutup hutan Jeta dengan kepingan itu. Ya bagaimana nggak dermawan, itu luar biasa. Saudara-saudara, sekarang kalau suruh menutup lahan Metawihara ini dengan kepingan emas, ada yang bisa? Kepingan emas coba ditutup Metawihara saja ini. Waduh, berapa banyak. Yang ditutup oleh Anathapindika adalah hutan Jeta. Saudara-saudara mau tahu seberapa luas hutan Jeta? Pergilah ke India. Di sana masih ada sampai sekarang Jetavana. Saya sudah sampai sana, saya melihat sendiri betapa luasnya Jetavana. Saya sampai membatin dalam diri saya. Zaman itu Anathapindika menutup area hutan Jeta ini dengan kepingan koin emas. Coba berapa, kalau sekarang berapa truk aja itu yang harus dibongkar di sini untuk menutup. Kalau sekarang truk ya. Kalau dulu mungkin gerobak, berapa gerobak aja. Itulah kualitas seorang Anathapindika, perumah tangga seperti kita, tetapi mencapai kualitas batinnya Sotapanna. Karena mengembangkan kualitas ini jadi Sotapanna. Apa keuntungannya kalau kita mencapai Sotapanna dalam kehidupan sekarang ini? Tidak akan mungkin terlahir di 4 alam menderita. Alam peta, alam binatang, asura, dan neraka. Kalau saudara-saudara punya kualitas batin seperti Sotapanna, terlahir di 4 alam menderita ini. Tetapi kalau masih jauh, kita masih dalam bahaya. Ya, kita masih dalam bahaya. Bisa terpeleset lahir di 4 alam rendah ini. Ya, oleh karena itu kalau kita bisa mengembangkan hal-hal yang baik, siapa tahu dalam hidup yang sekarang ini bisa batin kita bisa seperti Sotapanna, bisa mencapai tingkatan batin Sotapanna, saudara-saudara terhindar dari 4 alam rendah. Memang terlihat gampang kalau baca teori kan Sotapanna mematahkan 3 belenggu. Ya, tetapi kan susah prakteknya, ya kan? Oleh karena itu setahap demi setahap, tujuan yang pertama apa? Jadi manusia yang baik dulu. Kalau ini tujuan jangka pendek nggak mungkin dicapai, nggak mungkin ke sana. Ya, karena kalau mau jadi Sotapanna ke sana harus melalui jalan ini. Jalan ini apa artinya? Jadi manusia yang berbudi dulu, baru nanti ke sana. Kalau lalu ngimpi mau ke sana nggak bisa. Harus menjadi manusia yang berbudi dulu, manusia yang baik, bijaksana, mungkin bisa mencapai Sotapanna. Seperti Anathapindika. Ya. Jadi itu dia yang ingin saya sampaikan. Sudah 9.15, saya kira kurang bijaksana kalau diteruskan lagi. Kalau masih teruskan lagi bisa aja entah sampai panjang. Baik, terima kasih. Tadi ada yang sebentar ada yang tunjuk jari. Ya kok, apa kok? Boleh. Ini yang saya mau tanyakan tentang diri saya. Ya. Jadi yang kanan gitu, mau tidak mau terpaksa saya lakukan, yaitu
di rumah kita saya banyak binatang-binatang yang mengganggu, yaitu rangsa tinggi di tempat tidur dan tempat tidur. Mau tidak mau saya lakukan pembunuhan massal. Ini bagaimana? Pemberantasan itu saya lakukan. Ya, ya kok. Jadi begini. Ini yang pertama yang saya harus katakan, bahwa alasan apapun juga membunuh adalah tetap membunuh. Ya, oke. Jadi kita harus cari bagaimana caranya supaya menghalau binatang itu dengan cara tidak dibunuh. Dibuang. Apanya? Ya udah buang aja kok. Pokoknya begini. Ya saya nggak bakal mengatakan bahwa, saya nggak mungkin mengatakan di forum ini bahwa nggak apa-apa kok itu soalnya ganggu dibunuh. No, membunuh apapun alasannya, apalagi dengan pikiran yang benar-benar sadar bahwa itu pembunuhan, itu adalah karma buruk. Apalagi itu tinggi ya bangsat kan tinggi. Nah itu kan, dan banyak kan, waduh pembunuhan massal ada tuh. Semut yang banyak, saya pernah lihat orang semprot enak banget. Waduh. Karena pembunuhan itu sekecil apapun itu adalah pembunuhan kok. Jadi mestinya jangan dilakukan. Tetapi bagaimana caranya? Yaitu caranya ya saya nggak tahu ya. Kalau tinggi bagaimana, ada bisa share nanti di luar Puja Bakti ini kali kasih tahu ya, si Kowajab ya. Nanti dikasih tahu bagaimana caranya. Kalau memang mungkin Romo tahu bagaimana caranya menghalau tinggi. Kalau kecoa saya tahu, karena saya sering kalau kecoa masuk saya pakai sapu pelan-pelan sur. Nanti kecoanya sampai sana, aku lihat jangan sampai terlentang. Kalau terlentang nanti bisa mati. Kalau masih begini aman, sampai ke depan halaman saya sapu, sudah tidak mengganggu rumahku. Di depan udah nggak apa-apa, hidup di depan. Kalau dekat pintu belakang. Nah, kecoa yang terbang, waduh ini paling susah nih kecoa terbang. Kecoa terbang paling susah. Saya nggak angel kan kalau terbang. Saya jadi kalau terbangnya di ruang tamu, saya ngumpet masuk kamar. Nanti saya bisa lama tuh sejam 2 jam di kamar, saya keluar lagi udah gak ada kecoanya loh. Soalnya saya nggak mau melakukan hal-hal yang menyakitkan. Ini menyakiti dia. Kenapa kok? Pembunuhan kan saya sudah bilang kok, pembunuhan apapun alasannya tetap itu membunuh. Ya. Tidak bisa. Jadi begini. Kenapa kok? Nyuruh orang? Jangan, nyuruh orang juga atas perintah itu. Pokoknya kok ini saya hanya punya jawaban begini kok. Jangan sampai membunuh itu binatang yang banyak itu. Tetapi bagaimana pikirkan bagaimana caranya, atau tanya ke orang bagaimana caranya supaya di kaibela, di ngono, di apa ya? Apa? Di gedung-gedung ora bisa. Dijemur ya, nanti pergi sendiri ya. Oh ya, dijemur pergi sendiri binatangnya ya, dijemur. Ya sudahlah kok, nanti dibahas di luar Puja Bakti. Soalnya ini saya bukan ahlinya untuk mengusir itu, ya. Tapi saya tetap akan mengatakan pembunuhan apapun alasannya adalah pembunuhan, maka dari itu kawan-kawan jangan melakukan lagi itu. Jangan dibiasakan itu. Ya, itu di stop. Sekarang di stop, jangan dilakukan membunuh itu lagi. Selesai, udah sekarang selesai. Nanti bagaimana caranya, barangkali bisa nanti Willy suruh tanya-tanya. Enggak, Will, bercanda. Ya tanya yang lain lah nanti ahlinya ya kok ya. Yang penting jangan no, tidak boleh diracun, tidak boleh dibunuh, dipitesi ya aja. Ya kan dipitesi. Apalagi dipitesi ya dok, jangan. Kan tinggi biasa dipites ya.
Nah, aku apalagi dipites, engkau. Nah, kita mau enggak kaki keinjak aja sakit, apalagi dipites ya. Oke? Pokoknya itu tidak ada alasan apapun juga kawan siap. Ya, saya kira itu saja jawaban dari saya. Soalnya ini jangan bahas tinggi di sini, kayaknya udah nanti bisa di luar ini. Oke ya, gitu aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara Sedama. Semoga apa yang saya sampaikan akan menambah wawasan pengetahuan Dhamma saudara-saudara semua. Semoga dapat dipraktekkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.